Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kita jemaah. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wanita-wanita yang salihah, kata Allah tabaraka wa taala, adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Sehingga wanita salihah ini harus mencari jati diri wanita salihah sesungguhnya, yaitu dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Rabbnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wanita-wanita muslimah yang sejati, dia akan senantiasa terus mencari apa hakikat dari wanita muslimah sejati tersebut. Dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah, dengan dia senantiasa dekat dengan Rabbnya, dan dia senantiasa bersama dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka itu yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala dalam kitabnya, yaitu Jati Diri Wanita Muslimah. Maka di antara cara seorang muslimah itu untuk mendapatkan jati dirinya adalah mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin adalah dia mendirikan salat 5 waktu, dan itu yang disebutkan oleh beliau. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, wanita-wanita yang ia ingin dekat dengan Rabbnya, yang dia ingin dibantu oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari semua perkara urusan dunianya ataupun perkara urusan akhiratnya, maka hendaknya dia senantiasa bersama Rabbnya dengan mendirikan salat 5 waktu. Maka beliau mengatakan wanita muslimah harus mendirikan salat 5 waktu dia, terutama harus tepat pada waktunya. Tidak melalaikan ketetapan waktu ini karena disibukkan oleh pekerjaan rumah tangga. Walaupun memang ada di antara imam kita yang menyebutkan boleh seseorang itu menunda mengerjakan salat 5 waktunya yang seharusnya dia kerjakan di awal waktu, diakhirkan. Ada di antara ulama kita yang menyebutkan hal tersebut, dan ini dibolehkan. Walaupun memang kalau dilihat yang terbaiknya jelas di awal waktunya. Dan ini disebutkan di antara imam kita adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tetapi jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, waktu yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kaum muslimat walaupun ketika dia bekerja di rumah tangganya, dia sibuk dengan urusan rumahnya, dia sibuk dengan urusan anaknya, hendaknya dia senantiasa mengerjakan salat 5 waktu tersebut di awal-awal waktunya jemaah.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya solat ini merupakan tiang agama. Maka siapa yang menegakkan agama tersebut atau tiang agama tersebut, maka dia telah menegakkan agamanya, yaitu agama Islam. Kemudian barang siapa yang dia meninggalkannya, maka dia akan merobohkan agamanya. Maka tidak ada gunanya ada orang mengerjakan kebaikan tapi dia tidak sholat, maka sungguh dia tidak dikatakan baik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sesungguhnya sesuatu atau amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Jalla Jalaluhu pada hari kiamat, min amalihi salatuhu, dari amalannya adalah salatnya jemaah. Fa in salahat faqad aflah wa anjaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salatnya bagus maka dia telah sukses, maka dia telah selamat dan dia adalah manusia yang terbaik. Wa in fasadat, kalau salatnya buruk, dia mengakhirkan salatnya, bahkan ada orang-orang yang sengaja mengeluarkan waktu salat, atau dia nunggu tinggal bentar lagi habis waktu salat dia mengerjakannya. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu jemaah, kalau dia mau sholat nunggu mau habis-habis sholat baru dia ngerjakan sholat. Maka kalau ada sifat seperti itu jemaah, maka tidak ada lain, kita adalah orang-orang munafik jemaah. Dan Allah Rabbul Alamin mengatakan, innal munafikina fi darki asfali minan nar. Tuh orang-orang munafik itu tidak ada tempatnya kecuali di dalam atau di kerak api neraka. Sehingga jangan sampai kita dilalaikan oleh pekerjaan kita, kemudian kita mengakhirkan sholat kita, maka kerjakan amalan-amalan tersebut di awal-awalnya. Dan itu adalah amalan sholat yang paling utama yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala sesuailan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aqultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waktiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat tepat pada waktunya, yaitu di awal-awal waktunya. Kemudian aku pun mengatakan, summa ayya Rasulullah, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah yang membuat orang dekat dengan Allah, dan amalan itu adalah amalan yang paling utama di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, birrul walidaini. Maka di antara amalan yang terbaik setelah amalan salat pada waktunya, maka engkau berbuat bakti kepada kedua orang tuamu. Dan tidak ada kata tidak bakti kepada kedua orang tua jemaah, ini hukumnya adalah wajib. Dan tidak boleh kita membantah orang tua kita jemaah. Perintah mengerjakan kebaktian kepada orang tua itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan jemaah. Walaupun orang tua kita mungkin tidak peduli sama kita, walaupun mungkin orang tua kita menelantarkan kita jemaah, maka pernah dikisahkan ada kejadian yang nyata jemaah di Arab sana. Seorang anak muda yang dia membawa ibunya untuk berobat jemaah, dibawa ibunya untuk berobat. Disebutkan bahwasanya ibunya ini ada sedikit kurang, ada penyakit gila, kemudian ada penyakit gula dia. Maka ketika dia datang kepada dokter tersebut, kadang-kadang dia muter-muter tuh di meja dokter tersebut, dan kadang anaknya pun digigit. Kadang jilbabnya kebuka, dipasangin oleh anaknya tersebut. Kemudian ketika datang dokter, maka dokter itu pun bertanya, siapa ini? Maka dia mengatakan, ini adalah ibuku. Kok bisa? Bagaimana engkau bisa lahir dari ibu seperti ini? Maka dia mengatakan bahwasanya kakek dulu pernah menjodohkan ibuku dengan seorang laki-laki, kemudian setelah 10 bulan dia pun ditinggalkan, dan aku berada di dalam perut ibuku tersebut. Kemudian aku lahir dari ibu tersebut. Maka dokter itu pun mengatakan, wahai fulan, bagaimana engkau berbakti kepada dia padahal dia tidak tahu dengan engkau?
Dia tidak peduli dengan engkau. Bahkan mungkin dia tidak berbuat baik kepada engkau. Kenapa engkau harus berbakti kepada dia? Maka laki-laki tersebut pun mengatakan kepada dokter tersebut, wahai dokter, mungkin ibuku tidak mengenal aku adalah anaknya, tapi Allahu Jalla Jalaluhu mengetahui aku adalah anak dari ibu tersebut dan aku harus berbakti kepadanya. Maka kebaktian itu yang memerintahkan adalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala, jemaah. Bukan karena orang tua kita ini berbuat baik kepada kita. Bukan karena orang tua ini memberikan semua yang kita inginkan, lah. Tapi yang memerintahkan kita berbuat bakti kepada orang tua adalah Allah. Bagaimanapun sifat orang tua kita, mungkin dia membunuh kita, mungkin dia menghinakan kita, atau mungkin kita dititipkan di pantai asuhan cuma. Maka kebaktian kepada orang tua itu tetap wajib harus dilakukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan hal tersebut. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, "Summa ayya Rasulullah." Kemudian amalan apa yang paling utama setelah berbakti kepada kedua orang tua? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang demikian itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan yang paling afdal yang pertama adalah salat? Tidak mengatakan kebaikan yang paling afdal adalah berbuat bakti kepada kedua orang tua. Karena salat ini adalah hubungan kita dengan Allahu Rabbul Alamin. Hubungan kita dengan Allahu Jalla Jalaluhu. Kedekatan kita dengan Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana ketika kita mengerjakan salat, maka akan membuat kita menjadi kuat. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membantu semua urusan kita, jemaah. Ta'araf ilallahi fi rakha'i ya'rifka fi siddah. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah Allah ketika engkau lapang. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita, jemaah. Kita ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, terus beribadah kepadanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kemudian ingatlah Allah, kita akan senantiasa diingat oleh Allahu Rabbul Alamin, tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Maka salat adalah sesuatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Yang dia mengatakan adalah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dusta orang-orang yang mengatakan cinta kepada Nabi tetapi dia meninggalkan sholat. Karena banyak orang-orang di luar sana mengatakan, oh saya cinta kepada Nabi. Dia mengadakan acara kecintaan kepada Nabi. Kita pun mengadakan mungkin acara kecintaan kepada Nabi, berselawat ketika disebutkan nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika diperintahkan sholat, dia tidak datang sholat, jemaah. Kita mengadakan acara-acara, kita mengadakan mungkin apa yang kita ingin adakan untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sholat maghrib, kita tidak sholat isya, bahkan terkadang sholat subuh pun tidak pernah kita kerjakan dengan hal tersebut, jemaah. Maka itu adalah kecintaan yang dusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah dan kerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah salat. Sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, mereka mengatakan, fa inna salata sunnana nabiyikum. Sesungguhnya salat itu adalah sunnah-sunnah nabi-nabi kalian. Kemudian walau taraktum sunnana nabiyikum faqad dalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian tersebut, yaitu meninggalkan mengerjakan salat, maka sungguh kalian telah sesat, kata para sahabat. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengerjakan salat 5 waktu itu akan mendatangkan rahmat dan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan akan membuat kita bersih dari noda, bersih dari dosa, bahkan akan bersih dari kesalahan-kesalahan, jemaah. Bahkan lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat 5 waktu, al-jum'atu ilal jum'ah, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, mukaffiratun bainahuma idza jutunibatil kabair, atau mukaffiratun bainahunna idza jutunibatil kabair. Maka solat yang satu dengan solat yang lainnya, kita tadi solat zuhur, kemudian kita datang untuk solat asar, kita datang nanti untuk solat maghrib. Antara 2 solat itu, jemaah, itu akan menghapus dosa yang ada pada diri kita. Maka dengarkanlah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, law anna nahra bi babi ahadikum, seandainya sungai ada di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yaghsilu minhu kulla yaumin khamsa marra, yang dia mandi 5 waktu di sungai tersebut, hal yabqa min daranihi syai'un, apakah tersisa dari dakinya atau dari kotorannya atau dari kotoran yang ada di tubuhnya?" Qalu, maka para sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi ya Rasulullah, maka tidak akan tersisa dari kotorannya ya Rasulullah. Qala fadzalika mislu salawatil khams yamhu Allahu bihinna al khataya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, begitu juga dengan solat 5 waktu, yang mana dengan solat tersebut Allah Tabaraka wa Taala akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian disebutkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, maka ia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan solat 5 waktu seperti sebuah sungai yang melimpah airnya, yang mengalir di ambang pintu salah seorang di antara kalian. Dia bisa mandi di dalamnya 5 kali setiap hari. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, salat merupakan rahmat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Mereka bisa berlindung di bawah naungan Allah Tabaraka wa Taala 5 kali setiap hari, memujinya, melaksanakannya, memohon pertolongan darinya, meminta rahmat, hidayah dan ampunan dosa. Maka tidak heran jika salat merupakan salah satu yang mensucikan seorang dari, atau mensucikan orang-orang yang mengerjakannya, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan akan menghapus kesalahan-kesalahan dan perbuatan dosa. Maka ini diantara keutamaan salat jemaah. Maka tidak layak muslimah yang dia mencari jati diri yang sejati pada dirinya, yang mana dia mengatakan bahwasanya dia dekat dengan Rabbnya, untuk meninggalkan amalan-amalan tersebut. Bahkan suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang perempuan yang dia berfatwa, yang dia minta apa amalan-amalan yang mudah untuk memasukkannya ke dalam surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, tu wanita kalau dia sudah solat 5 waktu, maka kaum muslimat jaga solatnya jemaah, terutama solat subuh. Kadang-kadang kita lalai dengan solat subuh tersebut, apalagi kaum muslimat capek mengurus suaminya, mengurus anaknya, kemudian dia begadang, misalnya ada anak kecil yang dia miliki. Maka jangan sampai hal tersebut membuat kita lalai dari mengerjakan solat. Karena ingat, kita bisa mengerjakan kewajiban rumah tangga kita, kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang lainnya, dimudahkan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Taala, karena kita dekat dengan Allah Tabaraka wa Taala. Dan untuk dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu dan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kerjakanlah dengan mengerjakan salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ta'at bakhlaha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Kalau perempuan itu sudah salat 5 waktu, dia berpuasa 1 bulan penuh, kemudian dia menjaga kehormatannya, dia tidak mudah mencaci maki orang lain, dia tidak mudah mengumbar auratnya kepada orang yang bukan mahramnya, dia tidak mudah menampakkan perhiasan yang ada di tubuhnya, kemudian dia taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau dari pintu mana saja yang engkau kehendaki dari pintu-pintu surga. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, disebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mimri'in muslimin tahduru salatun maktubatun fayuhsinu wudu'ah wa khusu'ah wa ruku'ah illa kanat kafaratan lima qablaha min dhunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dhalika dahra kullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara keutamaan salat, tidaklah ada di antara kalian yang mengatakan dia adalah muslim, kemudian ketika datang waktu solat atau tiba waktu solat wajib, lalu dia memperbagus wudunya, memperbagus khusyuknya, karena sejatinya solat itu tidak akan diterima kalau
wudunya tidak benar. Maka tidak boleh bagi kita untuk tergesa-gesa wudu. Tidak boleh bagi kita untuk kelabakan mengerjakan wudu, walaupun mungkin ada orang sudah mengiqamahkan adzan atau menegakkan solat misalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum bisakinah, maka hendaknya engkau dalam kondisi tenang, jangan tergesa-gesa. Karena ada orang kalau sudah diqamatkan mau menegakkan solat, wudunya itu ngebut-ngebut jemaah. Maka dikhawatirkan nanti ada anggota tubuhnya yang tidak terkena dengan wudu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat mendatangi beliau ingin bertanya suatu hal. Kemudian beliau datang di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada sebesar uang logam yang tidak kena di kakinya. Tidak kena di kakinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia wudu lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena dengan air wudu. Karena biasanya sering tumit itu yang kurang diperhatikan kalau wudu. Apalagi kalau pakai keran wudunya. Sudah cuci, gosok-gosok tangan, usap kepala, pas kaki cuman diputar kerannya kemudian disiram, digerak-gerakin kakinya tanpa digosok. Kadang sering yang enggak terkena itu adalah bagian tumit. Apalagi di belakang mata kaki itu jemaah. Apalagi antum baru selesai nukangin misalnya. Ada ibu-ibu baru kerja tukang misalnya. Itu kadang-kadang ada kena debu ketika antum siram itu enggak akan basah. Sama juga seperti sela-sela tangan kita, jadi jemari kita jemaah. Maka harus diperhatikan. Karena sejatinya solat itu tidak akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu kalau wudunya tidak sah. Maka harus diperhatikan. Kemudian yang diperhatikan juga huwa khusu'ahu aw khusu'aha, kehusuannya ketika sholat. Walaupun khusu' ini disebutkan oleh para ulama hukumnya adalah sunnah, karena khusu' itu sholat susah jemaah, susah. Maka setiap kali kita sholat tuh ada aja yang terlintas dalam pikiran kita. Entah tadi kita jualan belum laku, dalam sholat itu teringat. Entah tadi makanan kita letakkan di mana, sholat kita tidak khusyuk. Entah tadi kita bawa anak ketika sholat, dia ribut, kita tidak khusyuk dalam sholat tersebut. Maka kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ruku'aha, kemudian dia menyempurnakan ruku'nya. Dia meluruskan punggungnya, tidak melakukan solat belum selesai dia ruku sudah bangkit dia dari rukunya jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la yusalli sitina sanatan lam tuqbal lahu salat." Ada orang di antara kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia salat 60 tahun dia mengerjakan salat, tapi Allah tidak terima solatnya. Kenapa? Yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Rukuknya tumaknina, tapi sujudnya tidak tumaknina. Yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Sujudnya tumaknina, tapi ketika ruku dia tidak tumaknina. Maka ini juga kita harus perhatikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ibadah solat tersebut akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Dosa-dosa yang sebelumnya selagi dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar, dan ini berlaku selama-lamanya. Maka kalau kita ada dosa nih, dosa-dosa kecil, setiap solat itu akan menghapus dosa-dosa tersebut. Dengan syarat kita perbaiki wudhu kita, kemudian kita menghadirkan hati untuk Allah Jalla Jalaluhu, kita tumakninah dan kita ikhlaskan amalan-amalan tersebut. Kemudian masih banyak hadis dan perkataan para sahabat yang menggambarkan, yang menyebutkan keutamaan salat, melaksanakan atau urgensi kebaikan dan berkahnya bagi laki-laki atau wanita yang melaksanakannya, yang semuanya menegaskan sekian banyak kebaikan yang bisa diraih bagi laki-laki ataupun wanita yang melaksanakan selagi mereka berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan keadaan khusyuk dan tunduk. Maka seorang kaum muslimat yang sejati, yang dia ingin dekat dengan Rabbnya, yang dia ingin bersama terus dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka terus jaga salat 5 waktu tersebut, jangan pernah dilalaikan apalagi keluar dari waktunya. Adapun ketika ada orang yang tertidur kemudian dia lupa dari mengerjakan salat, maka dia kerjakan ketika dia mengingat salat tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nama aw nasiya an salatihi
fakafaratuha idza dzakaraha. Maka barang siapa di antara kalian tertidur atau mungkin dia lupa dari mengerjakan salatnya, maka hendaknya dia mengerjakan salat tersebut ketika dia sudah ingat. Dan ini di antara pelajaran fikih jemaah. Kalau ada orang yang tertidur dari salatnya, misal dia tertidur dari salat subuh, tiba-tiba dia bangun jam 10 pagi misalnya, apakah dia tetap mengerjakan sholat tersebut? Wajib dia mengerjakan sholat tersebut cuma. Jangan sampai kita mengatakan, sudah habis waktu subuh Ustaz, maka nggak ada gunanya kita mengerjakan sholat. Maka kita katakan adalah salah. Karena yang diajarkan oleh Nabi SAW, orang yang dia tertidur dari sholatnya atau dia lupa, maka ketika dia ingat, dia kerjakan sholat tersebut. Ternyata ada di antara kita kemarin dia lupa sholat zuhur. Kemarin dia lupa sholat zuhur, kemudian dia ingatnya sekarang waktu asar. Maka Nabi SAW memerintahkan kita sholat di waktu asar ini untuk mengerjakan sholat zuhur tersebut. Sebagaimana ke hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, man nama aw nasiya an sholatihi fakafaratuha idza dzakaraha. Apabila ada yang tertidur atau ada yang lupa dari sholatnya, maka untuk membayar kafarahnya atau yang wajib baginya adalah dia mengerjakannya ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Ini dia di antara cara untuk senantiasa bersama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mencari jati diri wanita muslimah adalah mengerjakan sholat 5 waktu dia. Kemudian yang berikutnya adalah ada kalanya mengikuti sholat berjamaah di masjid. Maka di sini beliau menyebutkan bahwasanya sholat di masjid itu dibolehkan untuk wanita jemaah. Dibolehkan untuk wanita. Silahkan dia datang ke masjid untuk mengerjakan sholat jemaah. Ini dibolehkan. Tetapi tidak wajib, diberikan keringanan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan keringanan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Islam telah memberikan keringanan kepada wanita untuk tidak sholat jemaah di masjid. Tetapi pada waktu yang sama Islam memperbolehkan perempuan keluar untuk mengikuti sholat jemaah di masjid. Begitu yang pernah dikerjakan oleh sahabat wanita atau sahabiah dari kalangan wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya adalah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh, lalu ada beberapa wanita mukminah yang mengenakan hijab ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, tidak ada yang mengetahui mereka, tidak ada yang mengenali mereka ketika mereka kembali, karena waktu masih gelap. Dan ini yang disunahkan bagi kaum muslimat, ketika sudah selesai sholat di waktu subuh, maka boleh dia langsung keluar dari masjid, kemudian dia pulang. Kemudian disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Maka beliau mengatakan, kami adalah para wanita mukminah yang pernah ikut sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengenakan hijab. Kemudian mereka kembali ke rumah mereka masing-masing seusai mengerjakan sholat, sementara tidak seorang pun yang mengetahui siapa saja mereka itu karena hari masih gelap. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memendekkan sholatnya saat mendengar ada tangisan anak kecil ketika ikut sholat, karena Nabi SAW khawatir akan membuat hati ibunya itu risau. Maka ini menunjukkan bahwasanya perempuan dari kalangan sahabiat datang mengerjakan sholat, bahkan menggendong anak-anaknya, dan ini dibolehkan jemaah, dibolehkan. Walaupun ada hadis yang menyebutkan bahwasanya sholat di rumah itu lebih utama daripada dia sholat datang ke masjid. Jelas, hadis adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa buyutuhunna, dan rumah-rumah mereka lebih afdol dia mengerjakan sholat daripada di masjid, bahkan daripada dari Masjid Nabawi, daripada Masjidil Haram, daripada Masjidil Aqsa. Itu lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisa'akum masajida wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian mencegah wanita-wanita atau istri-istri kalian datang ke masjid, dan rumahnya itu lebih utama baginya. Tapi ada kalanya
kalanya ternyata datang ke masjid itu lebih utama daripada di rumah. Sebagaimana disebutkan ada sebuah kaidah dan ini bisa diterapkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, fa in tazahama adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Kalau ada dua kemaslahatan berbenturan, maka didahulukan yang lebih wajib atau yang lebih penting. Kita katakan bahwasannya sholat di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid bagi perempuan. Sholat di rumah lebih utama daripada sholat di masjid bagi perempuan. Tapi ada kalanya al-mafdul, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sesuatu yang kurang afdol itu lebih diutamakan daripada yang afdol. Kita katakan sholat di rumah adalah paling afdol untuk perempuan daripada dia sholat di masjid. Sholat di masjid boleh, tapi sholat di masjid ini terkadang lebih afdol daripada dia sholat di rumah. Kenapa? Tatkala sholat itu muta'addidah manfaatnya. Tatkala dia datang ke masjid itu manfaatnya lebih banyak. Contohnya apa? Dia duduk di majlis taklim, dia mendengarkan kalamullah, dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berjumpa dengan para sahabatnya. Maka sholat di masjid itu lebih utama tatkala kondisi seperti itu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tadi, beliau pernah memendekkan sholat beliau karena mendengar ada seorang bayi yang dia menangis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir akan merisaukan hati ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam Bukhari, beliau mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar sudah masuk salat dan aku bermaksud hendak memanjangkannya, karena memang disunahkan kalau salat itu agak sedikit panjang. Karena berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Semakin banyak kita mengingat Allah, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu aku mendengar suara tangisan bayi, maka aku pun percepat solatku karena aku menyadari kegalauan hati ibunya karena tangisan bayi tersebut. Dan di sini juga ada faedah bagi kita yang jadi imam, maka kita harus melihat kondisi dari makmum kita, dan kita harus tahu kondisi mereka. Kalau memang di sana ada orang yang lemah, ada orang tua yang sangat sepuh, atau mungkin ada orang yang lalu lalang cuman sekedar singgah saja di sana, maka tidak perlu kita memanjangkan sholat kita. Tapi kalau kita tahu ternyata di sana bukan orang-orang yang sibuk, yang dia akan mengerjakan ibadah dengan bacaan yang panjang, misalnya seperti sholat tarawih, karena nggak ada orang yang lagi ada keperluan sholat tarawih, jarang ada kita dapati jemaah, karena dia akan tahu sholat tarawih itu ada 11 rakaat, kemudian agak lama, maka mereka mungkin nggak akan singgah, sekedar mengerjakan sholat isya saja mungkin. Maka kalau kita tahu sholat tarawih nggak ada orang yang akan kesusahan di sana, tidak ada yang merisaukan hatinya, karena kadang ibu-ibu nggak akan membawa anaknya untuk mengerjakan sholat tarawih itu, maka silahkan dipanjangkan. Dan itu yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rahmat Allah terhadap wanita itu sangat besar, kaum muslimat. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mewajibkan seorang kaum muslimat untuk datang mengerjakan sholat wajib secara berjamaah di masjid. Kenapa? Karena Allah itu tahu akan sangat menyulitkan, bahkan akan membuat menjadi beban baginya, dan dia tidak akan bisa melaksanakannya. Susah. Kalau para muslimat diperintahkan wajib datang ke masjid, kesusahan dia cuma karena yang diurus banyak. Bahkan nanti kalau membawa anaknya, dia juga akan kesusahan dengan hal tersebut. Maka dia dibolehkan untuk datang, silahkan. Dia tinggal di rumahnya juga silahkan. Tetapi dia berusaha untuk kerjakan sholat tersebut di awal dari waktunya. Tetapi sangat disayangkan jemaah, bagi kaum laki-laki yang malas, kadang-kadang tidak mau mengerjakan sholat berjamaah di masjid secara rutin, lalu mereka sholat dimanapun yang diinginkan, di tempat kerjanya, di rumah, atau bahkan terkadang di sembarangan tempat. Maka berikanlah mereka kabar kerugian, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajatan. Salat jemaah itu lebih afdal daripada salat sendirian jemaah. Namun kita tahu bahwasanya salat sendirian itu sah,
Tapi sholat jemaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian. Coba antum bayangkan, sekali antum mengerjakan sholat, pahalanya 27 kali derajat. Antum kalikan 5, sekitar 135 kali derajat. Sedangkan kalau sholat sendirian itu cuma dapat 1 saja. Antum sholat 5 waktu cuma dapat 5 saja yang antum dapati. Sekarang pertanyaannya, antum mengerjakan sholat sehari 5 waktu, antum dapat cuma 5 waktu atau 5 pahala saja. Berapa kali antum harus mengerjakan sholat sehingga antum akan mendapatkan 135 kali derajat? Maka kita katakan hampir sebulan kita kerjakan baru kita dapat jemaah. Maka kalau kita lihat, kita adalah orang yang rugi. Kita adalah orang yang sangat rugi. Terkadang kita kalau urusan dunia cepat hitung-hitungannya jemaah. Nggak mau telat kita jemaah, nggak mau telat. Kalau seandainya ada orang mengatakan siapa di shop depan di masjid yang dia datang Jumatan dapat 100 ribu, yang belakang dia dapat 5 ribu, antum akan ambil yang shop depan. Pasti itu. Tapi ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kebaikan yang besar, memberikan kebutuhan yang kita inginkan, tapi kadang kita melalaikan hal tersebut. Bukankah yang memberikan ketenangan pada hari ini adalah Allah? Yang memberikan keluarga bahagia adalah Allah. Yang memberikan rizki kita terus lancar adalah Allah. Yang memberikan kesehatan untuk kita adalah Allah Rabbul Alamin. Maka apa yang membuat kita terasa terbebani untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama mengerjakan solat. Kerjakan solat tepat pada waktunya, khusus untuk laki-laki maka dia datang untuk sholat berjamaah. Adapun perempuan maka dia diberikan keringanan, itu tidak wajib. Maka ketika dia datang ke masjid maka disilakan, ketika dia sholat di rumahnya juga silakan. Yang penting di awal dari waktunya. Kemudian wanita yang diberikan keringanan untuk tidak ikut sholat jemaah di masjid karena tugas rumah tangganya yang harus dia pikul, kemudian kesibukan dalam mengurus rumahnya, suaminya, anak-anaknya, menutup kemungkinan baginya untuk meninggalkan rumah 5 kali dalam sehari. Ini akan membuat dia susah. Bahkan mustahil dia bisa mengerjakan semua itu sendirian. Maka merupakan kebijakan yang sangat tinggi nilainya jika mengikuti salat jemaah di masjid hanya berlaku bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Bahkan menjadikan salat wanita di rumah jauh lebih baik daripada salat di masjid. Namun begitu, diberikan kebebasan untuk memilih. Apabila menghendaki dia bisa mendirikan salat di rumahnya, dan apabila dia menghendaki dia bisa mengikuti salat di masjid. Ustaz, bagaimana dengan pahalanya Ustaz? Dikatakan tadi bahwasanya salat jemaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Maka kita katakan hadis ini khusus bagi laki-laki jemaah. Adapun perempuan kita katakan salatnya di rumah itu lebih utama daripada salat di masjid. Bahkan pahalanya itu tidak terhingga dan tidak bisa dihitung, kecuali kalau ada keutamaan-keutamaan ketika dia datang ke masjid. Kemudian seorang suami tidak boleh dia melarang istrinya jika minta izin datang ke masjid. Ketika dia hendak pergi datang ke masjid, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u nisa'akum al-masajida. Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian datang ke masjid, tapi dengan syarat. Ada syarat-syaratnya. Mana syarat-syaratnya nanti akan disebutkan oleh beliau. Kemudian dalam hadis yang lainnya, idza sta'dzanat ahadukum imra'atahu, jikalau ada seorang di antara kalian yang dia istrinya minta izin kepada kalian ilal masjidi, untuk berangkat ke masjid, fala yamna'uha, janganlah dia mencegah istrinya tersebut. Maka banyak kaum laki-laki yang mengikuti perintah Nabi SAW dengan memperkenankan istrinya pergi ke masjid. Maka silakan, ada pengajian, antum bonceng istri antum bawa dia ke masjid, maka itu lebih terjaga daripada disuruh sendirian misalnya. Dan pergi sendirian silakan, nggak jadi masalah, dengan syarat tidak terjadi sesuatu yang diharamkan di sana. Kemudian walaupun terkadang itu bertentangan di pikiran dan di batin seorang suami, karena memang seorang suami itu senangnya istrinya di rumah, nggak kemana-mana. Apalagi kita adalah orang yang tidak mau istri kita dilihat oleh orang lain dan seterusnya, kecuali kalau memang itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dia kemudian disebutkan di sini ada seorang istri atau salah satu istri dari Umar.
yang dia selalu ikut sholat subuh dan isya secara berjamaah di masjid. Lalu ada yang bertanya kepadanya, mengapa engkau keluar? Padahal engkau sudah tahu bahwa Umar tidak menyukai hal ini dan dia juga cemburu. Maka dia pun ganti bertanya, yakni perempuan ini mengatakan, apa yang menghalanginya untuk melarangku? Maka orang ini mengatakan yang menghalanginya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid Allah. Maksudnya kalau seandainya tidak ada larangan seperti ini, maka sungguh Umar tidak akan mengizinkan perempuan-perempuan untuk datang ke masjid. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan janganlah kalian mencegah perempuan-perempuan untuk datang ke masjid. Kemudian di antara juga berkaitan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan wanita untuk datang ke masjid dan larangan menghalanginya datang ke sana, maka masjid-masjid itu pernah disaksikan pernah menjadi saksi keraguan wanita pada zaman Nabi SAW yang juga sesudahnya, sekalipun pintunya selalu terbuka bagi wanita untuk mendirikan sholat, menghadiri dakwah, mendengarkan ceramah, serta bergabung dalam kehidupan orang-orang muslim secara umum. Maka hal ini terjadi setelah pensyariatan sholat jemaah dalam hidup orang-orang muslim. Dulunya mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebelum kiblat mereka beralih ke Ka'bah. Setelah turun perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghadap ke Ka'bah, maka mereka sebelumnya para muslimin dan muslimah sholat ke arah negeri Syam beralih ke arah Ka'bah. Pengalihan ini berlaku untuk semuanya. Kemudian sejak dulu hingga kini masjid senantiasa menjadi sentral cahaya dan petunjuk bagi orang-orang muslim dan muslimah yang mana dalam lingkup yang suci melaksanakan ibadah, di atas mimbar terdengar nasihat, petunjuk dan bimbingan, serta permulaan Islam pada wanita ikut andil di sana dan juga datang ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan ini boleh dia datang untuk ke masjid. Kemudian dalil-dalil yang sangat banyak tentang permasalahan ini. Di antaranya adalah dalil yang sahih menegaskan keterlibatan wanita, kedatangannya di masjid, yang semua mengisahkan kedatangan para wanita di masjid untuk mengerjakan sholat Jum'ah. Bahkan sholat Jumat pun disiapkan oleh Nabi SAW. Ada sholat gerhana juga disiapkan. Begitu juga dengan sholat Id, menyambut seruan muadzin, sholat berjamaah pun dimulai dan seterusnya. Dan ini di antara dalil-dalil disebutkan bolehnya seorang wanita itu datang ke masjid. Bahkan ada disebutkan Ummu Hisain bin Haris bin An-Nu'mah, beliau mengatakan, aku menghafal surat Qaf kecuali dari perkataan Nabi SAW. Maksudnya beliau hadir di waktu sholat Jumat yang dibaca setiap Jumat di atas mimbar oleh Nabi SAW. Kemudian begitu juga dengan saudari Umairah binti Abdurrahman, dia pun mengatakan bahwasanya dia menghafal surat Qaf dari lisan Nabi SAW ketika beliau khutbah Jumat. Kemudian juga petunjuk Nabi SAW menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadiri sholat Jumat dan menganjurkan kebersihan dan mensunahkan mandi bagi laki-laki dan perempuan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, man atal jum'ata minar rijali wan nisa, itu barang siapa di antara kalian yang datang untuk mengerjakan sholat Jumat, baik dia laki-laki atau perempuan. Maka dari lafaz ini menunjukkan bahwasanya perempuan pun datang untuk mengerjakan sholat Jumat. Fal yagtasil, maka hendaknya dia mandi. Kemudian hadis-hadis yang berikutnya pun menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang wanita muslimah untuk datang ke masjid. Nah, ini dalil-dalil yang semuanya sampai ada kejadian seorang muslimah pun ada terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, dia sampai diperkosa ketika dia pulang dari sholat subuh jemaah. Dan ini juga menunjukkan di antara syarat dibolehkan kaum muslimat itu untuk datang, dan ini perlu dicatat jemaah. Dan ini perlu dicatat. Seorang kaum muslimah itu boleh dia datang untuk pergi ke masjid, datang ke masjid mengikuti sholat jemaah, maka tidak boleh baginya untuk membangkitkan cobaan. Harus sejalan dengan petunjuk Islam yang sangat agung, membersihkan perasaan dan tingkah laku di tengah masyarakat muslim. Maka tidak boleh dia tatayyub, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu di lembaran yang terakhir atau sebelum terakhir, yaitu halaman 21, wala tamna'u nisaa khutudhunna
yadkhulna minal masajid idza sta'dzannakum. Janganlah kalian menghalangi istri kalian mendatangi masjid jika mereka meminta izin kepada kalian. Kemudian hadis yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza syahidat ihdakunna al-isya'a fala tatayyab tilkal laila. Jikalau salah seorang di antara kalian mengikuti sholat isya, maka janganlah dia mengenakan minyak wangi pada malam itu. Ini disebutkan di antara syarat-syarat dibolehkannya wanita itu datang ke masjid. Jelas dia minta izin dulu kepada suaminya, dan suaminya tidak boleh melarangnya. Kemudian dia harus menutup auratnya, jangan diperlihatkan. Karena banyak orang-orang ketika dia berangkat ke masjid, dia memperlihatkan auratnya. Dia memperlihatkan kepalanya, memperlihatkan lehernya, memperlihatkan lekuk tubuhnya, baru nanti di masjid dia kerjakan. Ketika pulang dia tampakkan lagi. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia dilecehkan, dia direndahkan, bahkan mungkin dia akan diculik dan yang lainnya. Kemudian tidak boleh berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram, yaitu ikhtilat. Ini enggak dibolehkan. Ini di antara syaratnya. Kalau terjadi hal tersebut, maka haram hukumnya wanita itu datang ke masjid. Yang pertama, dia harus menjaga aurat. Kalau dia datang ke masjid dengan membuka aurat, hukumnya haram. Hukumnya haram, karena membuka aurat itu hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, tidak boleh dia ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur. Yang biasanya kalau kita lakukan di kampung-kampung, kadang-kadang ada anak muda ini yang lagi jatuh cinta dia, kadang dia bergandengan dengan yang bukan mahramnya, yang dia bukan istrinya, dia bergandengan, dia bersanda gurau, dan itu bukan mahramnya, hukumnya adalah haram. Kemudian yang ketiga adalah jangan dia tatayyub. Tatayyub itu apa? Menggunakan minyak wangi, karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada seorang wanita muslimah yang dia mengatakan dirinya muslimah, yang dia menggunakan minyak wangi, kemudian dia melewati sekelompok laki-laki dan laki-laki itu mencium bau wangi yang berasal dari tubuhnya, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seperti wanita pezina. Dia seperti wanita pezina. Kemudian beliau mengatakan cukup banyak hadis-hadis yang mulia melarang wanita menggunakan minyak wangi selagi dia pergi ke masjid. Di antaranya ada sabda beliau, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka janganlah dia menggunakan minyak wangi. Siapapun wanita yang terkena minyak wangi, maka janganlah dia ikut salat isya yang akhir bersama kami. Maka ini larangan-larangan. Di antara larangan wanita itu tidak boleh datang ke masjid. Maka di sini kesimpulannya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, maka wanita muslimah yang mencari jati dirinya dan senantiasa bersama dengan Rabbnya, dia jaga sholat 5 waktunya. Dia jaga sholat 5 waktunya. Dia juga jaga suaminya supaya suaminya juga mengerjakan sholat 5 waktu, dan perintahkan dia untuk datang ke masjid. Jangan dia sholat di rumah, karena pahalanya sangat sedikit, maka sangat-sangat rugi sekali kita. Atau bahkan ada orang mengatakan sangat bodoh sekali. Kenapa kok kita mencari yang hanya 1 derajat saja daripada 27 derajat. Kemudian seorang wanita boleh dia datang ke masjid untuk berjamaah, tapi tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah, dan ini adalah keringanan dari Allah Tabaraka wa Taala, karena begitu berat tanggung jawab yang dikerjakan seorang wanita di rumah tangganya. Dia menjaga rumahnya atau rumah suaminya, dia menjaga suaminya, dia mengurusi anak-anaknya dan yang lainnya. Tetapi ketika dia datang ke masjid, maka silahkan, dan tidak boleh atau haram hukumnya bagi seorang suami untuk melarang istrinya datang ke masjid. Dan begitu banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut, banyak sekali dalil. Kemudian di antara juga syaratnya dibolehkan dia datang ke masjid, dan ini hukumnya wajib ya. Syarat ini harus ada. Harus ada. Mana dia? Pertama, tidak boleh dia menggunakan minyak wangi yang sampai dicium oleh laki-laki. Adapun kalau dia pakai minyak wangi khusus untuk dirinya, disebutkan minyak za'faron, itu khusus untuk perempuan yang warnanya kuning dipakai. Yang mencium itu cuman orang yang berdiri di dekatnya. Adapun jarak 1 meter dan selebihnya itu tidak tercium, maka itu dibolehkan. Kemudian dia tidak boleh menampakkan auratnya. Kemudian juga dia tidak boleh ikhtilat. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia datang ke masjid. Apalagi di masjid ada kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Allahu taala alam bisawab. Ini yang dapat ana sampaikan. Sisa yang tadi kita sebutkan itu bisa dibaca sendiri. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya dalil-dalil
wanita itu berkecimpung di dalam masjid, dia ada andil juga di dalam masjid, kemudian juga para sahabiat juga mengerjakan sholat di masjid dan yang lainnya. Allahu taala alam bissawab. Ini yang dapat Anda sampaikan, sisanya kita gunakan tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Nah, fadhol, mungkin ada pertanyaan. Nah, sajadah yang ada gambar masjidnya, Ka'bah dan masjidnya. Kenapa itu? Katanya itu melecehkan. Wallahu taala alam bisawab tentang masalah melecehkan. Karena orang biasanya membuat kemudian dia sholat tidak ada niatan untuk melecehkan, kecuali kalau memang melecehkan. Wallahu taala alam bisawab tentang hal tersebut. Tapi memang hendak dihindari-hindari ya, kayak Ka'bah kemudian diinjak-injak. Ka'bah diinjak kemudian ada lafaz Allah juga jangan juga ditaruh di bawah kemudian diinjak-injak digunakan untuk sholat. Maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Maka yang paling selamat itu kita jauhkan diri kita dari semua hal tersebut. Sholat dengan menggunakan sajadah yang dia tidak ada gambar-gambarnya, yang tidak ada ukir-ukirannya, karena nanti itu akan melalaikan. Itu akan melalaikan. Dan ini diantara juga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengerjakan sholat itu, maka tundukkan pandangannya ke tempat sholat, kemudian jangan dia mengarahkan pandangannya ke garis-garis atau yang lainnya. Ini diantara adab ya, dan untuk mendatangkan khusyuan dalam sholat. Karena kalau kita sholat ada garis-garis itu kadang-kadang kalau nggak selesai antum melihatnya. Gak selesai, apalagi kalau ada yang kayak seperti apa namanya itu, yang ada tujuan-tujuannya. Oh, mulai dari sini, yang apa namanya itu, yang bahasa kerennya sekarang, yang garis-garis ini, yang biasa apa itu, yang dia tujuannya rumah sini, kemudian ada garis-garis ada putus lewat sini. Itu akan menyibukkan kita jemaah. Bener. Anda pun terjadi hal tersebut karena penasaran jemaah. Ya namanya kita manusia sama. Mau ustadz, mau siapa, dia kadang-kadang terlalu penasaran dia. Dia mulai dari arah panah ini jalannya kemana ini? Ke atas kah, ke kiri kah, ke bawah kah? Terus sampai selesai sholat baru ketemu sasarannya sampai ke rumah. Itu mengganggu sholat kita jemaah. Maka kita hindari hal tersebut. Apalagi ada masjid, ada Ka'bah, bentuknya. Kadang-kadang kita melihat masjid itu, yang satunya itu tanda bulannya itu kok kecil, sebelahnya kok besar. Kadang-kadang kita mikir, ini kayaknya yang nyetak sajadah ini kayaknya enggak profesional dan seterusnya. Nah, maka kita hindari hal-hal yang melalaikan, terutama tadi kalau dikhawatirkan akan melecehkan, akan menghinakan Ka'bah, apalagi ada tulisan Allah lagi di sana, jangan hindarkan. Walaupun niatan kita tidak melecehkan, tetapi dikhawatirkan itu terjadi, maka dihindarkan. Maka kalau beli sajadah itu yang polos-polos saja jemaah. Yang polos-polos saja, kemudian cari yang nyaman dan seterusnya. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain, Fadhal? Nah, membaca surat Al-Kahfi boleh cicil? Boleh jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara sunnah yaumul Jumat itu adalah qiraatu surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi. Waktunya dari mana? Ketika matahari terbenam di hari Kamis, karena itu sudah masuk hari Jumat. Sampai mana? Sampai terbenamnya matahari di waktu Jumat. Boleh dicicil. Sangat-sangat boleh sekali. Karena kan kaum muslimah susah untuk membaca sekaligus. Bagaimana kalau kita muter morotal Ustaz? Paling cuma 30 menit selesai. Kadang-kadang kita nggak dengar. Karena yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca surat Al-Kahfi, bukan mendengar bacaan. Membaca. Maka silakan di pagi hari selesai salat subuh 5 baris, kemudian selesai ini 5 baris, kemudian sampai asar. Boleh. Itu boleh. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Fadhal. Nah, apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita perlu dahulukan terhadap orang tua yang seperti cerita Ustaz tadi, Ustaz, yang dimana orang tua yang pada waktu zaman dahulunya
berbuat kezaliman terhadap anak-anaknya, yang dimana anak-anak itu tidak ada yang mau tinggal lagi sama orang tuanya. Sedangkan anaknya salah satu anaknya itu tinggal merantau, dan dia juga bertanggung jawab terhadap istri dan juga anak-anaknya juga gitu. Dan tidak ada yang mau tinggal sama orang tua ini. Yang mana yang harus kita dahulukan? Kita sebagai anak, peran kita sebagai anak dari orang tua ini, atau kita sebagai orang tua terhadap istri dan terhadap anak, terhadap istri kita dan juga anak-anak. Nah, jemaah, di sini ada pertanyaan tentang orang tua. Yang mungkin orang tua ini nggak pernah baik sama kita. Kita mungkin ditaruh di pantai asuhan, mungkin disiksa dulu, mungkin dicaci maki dulu. Apa yang harus kita lakukan? Kerjakan apa yang bisa membantu mereka, jemaah. Kalau mereka butuh duit, antum kasihkan duit. Tapi dengan syarat, istri dan anak antum harus dahulukan. Istri anak antum dahulukan kalau ada lebih dari kebutuhan, karena kewajiban kepada istri itu lebih utama, jemaah. Karena antum ketika mengatakan qabil tu nikah bidzalik, aku terima nikahnya, kewajiban itu ngurus anak orang wajib hukumnya. Itu antum dahulukan. Karena ada tanggung jawab di sana. Setelah antum berikan kebutuhan kepada istri antum, ada lebih dikit duit, kasihkan kepada orang tua. Kasihkan kepada orang tua. Tapi ada dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya saking baktinya seorang anak kepada orang tuanya, dia bahkan mendahulukan orang tuanya daripada anaknya. Ada dalilnya. Kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua, yang mana Nabi SAW bercerita ada salah satu dari mereka yang sangat bakti kepada orang tuanya. Mana dia? Yang biasanya dia memerahkan susu bagi orang tuanya, ternyata hari itu terlambat. Hari itu terlambat, diperahkan air susu, kemudian anaknya kelaparan sama istrinya kelaparan. Tapi dia karena saking bakti kepada orang tuanya, enggak dikasih anak sama istrinya minum. Ditunggu orang tuanya bangun baru minum, baru dikasihkan sisanya kepada anaknya. Ada dalil menunjukkan hal tersebut. Tapi dalil-dalil yang lain juga menyebutkan bahwasanya dahulukan anak dan istri, sisanya ke orang tua. Dan seorang istri tidak boleh dia mencegah suaminya berbuat bakti kepada orang tuanya, enggak boleh. Haram hukumnya. Ada kita nih, ini istri, ini bapak orang tua engkau, dia nggak pernah peduli sama engkau, kenapa engkau urusin dia? Kita katakan tetap diurus. Karena kalau seandainya bukan karena Allah, kemudian sebab adanya orang tua, maka kita tidak akan ada di dunia ini. Maka kebaktian kepada mereka tetap wajib. Adapun tinggal bersama mereka, kalau ada yang ngurusin yang lain nggak jadi masalah. Nggak wajib antum tinggal bersama orang tua, karena ada urusan antum dengan istri antum, dengan anak antum. Maka berbuat baik itu terus. Silakan dengan ucapan yang lemah lembut, walaupun dahulu mungkin dia mencaci maki kita. Karena banyak orang tua seperti itu. Kemudian juga memberikan apa yang bisa antum kasihkan dari rezeki yang lebih, dari kecukupan anak, istri antum, kebutuhan antum, berikan. Dan jangan pelit, jemaah. Karena Nabi SAW mengatakan tidak akan berkurang harta sedikit pun ketika engkau kasihkan kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada orang tua kita. Terus kasihkan, berbuat baik kepada mereka. Kunjungin mereka sesekali. Kalau seandainya bisa antum ajak tinggal di rumah antum, maka itu juga lebih utama. Kalau memang beliau bisa berubah. Bahkan ada kisah 3 orang saudara yang terjadi di Arab sana, yang mana bapaknya ini meninggal dunia. Sisa tinggal ibunya, sangat tua sekali. Maka sang kakak ini pun mengumpulkan adiknya, kemudian mengatakan, wahai adik-adikku, siapa yang mengurusin ibu maka dia tidak dapat warisan. Adiknya nggak ada yang mau. Akhirnya dia yang adik-adiknya yang kedua, ketiga ini nggak ada yang mau ngurusin ibunya. Dan memang sengaja dilakukan oleh kakak tersebut. Kenapa? Supaya dia yang mengurusin ibunya. Karena dia tahu surga itu berada di keridhaan ibunya. Kata Nabi SAW, ridallah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Keridhaan Allah itu berada di ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu berada di kemurkaan kedua orang tua. Kita cari ridho mereka dan bantu dia secukupnya. Tapi kalau dia masih mencaci maki kita, menghina kita, biarkan sudah, tanpa antum membalas, tapi balaslah dengan kebaikan. Itu yang wajib kita tunaikan. Wajib kita berbuat baik kepada mereka. Karena yang memerintahkan adalah Allah, bukan karena dia berbuat baik atau berbuat buruk kepada kita. Tetap. Dan ingatkan kepada istri kita bahwasanya kalau seandainya bukan Allah, kemudian sebab adanya orang tua, nggak bakalan kita akan lahir. Dan bahkan pengorbanannya mereka, walaupun sambil caci makian mereka itu, jemaah, 9 bulan 10 hari itu berat. Antum lihat istri antum ngandung
9 bulan 10 hari itu teler kita ngelihat istri kita. Bahkan ibu-ibu juga paham 9 bulan 10 hari ketika dia mengandung anaknya susah. Kira ketika 9 bulan 10 hari itu sangat berat sekali. Bahkan sampai dia nggak mau makan, ada yang sampai bed rest, ada yang sampai muntah-muntah, ada yang mencium bau ini juga mual-mual. Maka itu diantara pengorbanan orang tua. Walaupun ketika kita lahir, kita besar, dicaci maki, dihinakan, tapi kebaikannya itu sangat besar sekali. Maka tidak ada kata berbuat durhaka sama mereka. Kerjakan kebaikan yang bisa antum kerjakan, sembari terus menjaga anak dan istri antum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga berbarokah bagi Anda pribadi, bermanfaat bagi Anda pribadi, kemudian bagi para jemaah, kemudian kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ayo carilah jati diri kita yang sesungguhnya dengan bersama Allah tabaraka wa taala mendirikan solat, kemudian menjaga solat 5 waktu kita, kemudian datang ke masjid untuk mengerjakan solat jemaah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Nabi SAW, yaitu tidak ikhtilat, tidak terlihat aurat, kemudian tidak menggunakan wewangian yang itu yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita, membuat kita untuk terus bisa beribadah kepada Allah, menjaga ibadah salat kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.